Halo sahabat wirausaha, siapa nih dari kalian yang pas lagi ada tren terus ikut-ikutan? Entah itu buat konten marketingnya atau malah bikin produk yang dicocokin sama tren tertentu. Memang sih apa pentingnya ya kita terus ngikutin tren biar tetap relevan sama customer atau sebenarnya ada dampak lain yang lebih gede dari itu. Nah kali ini saya Suara Ahmadina akan mengajak teman-teman untuk membahas pentingnya inovasi produk untuk tetap relevan di pasar. Termasuk pentingnya mengikuti tren dari customer, nilai apa yang sudah dimiliki brand kita, dan membahas contoh kasus gimana caranya kita bisa berinovasi dari sebuah tren. Oke, kali ini saya ditemani oleh Mbak Gina Priyadini, owner dari Good Vibes, salah satu brand skincare dan aromaterapi yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun dan kualitas produknya nggak pernah ngecewain konsumen. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Gina, apa Halo. kabar hari ini? Baik, Mbak. Senang banget nih, saya bisa ketemu langsung sama Mbak Gina. Nah ini Mbak Gina, kalau terkait dengan sebelumnya kan kita sudah pernah bahas ya, quality control dan juga cara ngeset standar quality untuk sebuah produk. Sekarang ini juga kita bakal membahas pentingnya inovasi dari suatu brand agar tetap relevan. Nah dari perjalanan Mbak Gina nih sebagai owner Good Vibes, sebenarnya apa pentingnya sih Mbak suatu brand melakukan inovasi dalam produknya? Oke. Kalau inovasi itu adalah bahan baku utama untuk sebuah brand yang memiliki tujuan untuk lestari atau berkelanjutan, Mbak. Jadi ibaratnya kalau nggak ada inovasi, ya berarti brandnya tidak didesain untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kalau aku sih ngeliatnya sepenting itu ya. Gitu. Jadi kalau nggak ada inovasi, ya udah pasti dia umurnya pendek gitu. Jadi memang dilihat dari inovasi itu juga ya. Nah kalau untuk bahas tentang visi dan mimpi untuk terus berjalan panjang, ini harus melakukan apa ya Mbak? Gini, kalau di visi misi itu kan kalau kita bikin gitu ya, visi misi itu kita menginginkan sesuatu gitu. Kemudian misinya untuk bisa mencapai visi tersebut baru kita ejawantahkan ke dalam sebuah misi. Tapi kalau misalnya aku melihat dari situ DNA kita itu memang harus memiliki DNA inovasi. Jadi pada saat kita menuju sebuah visi yang sangat jangka panjang, bisa diampu oleh misi-misi yang dalam jangka pendek tapi terus melakukan inovasi gitu untuk mencapai tujuan kita, seperti itu sih. Oke, jadi yang penting keuntungan untuk kedepannya juga nih ya. Nah kalau berbicara tentang contoh Mbak, misalnya di Good Vibes itu sendiri, inovasi ini kan didorong dengan menyusun proyeksi per kuartal. Bagaimana nih contohnya? Jadi kalau di Good Vibes kan ada strategic plan tuh, tapi memang untuk planning sendiri belum lama ya kita lakukan. 1 tahun 2 tahun belakangan inilah kita lakukan lebih serius karena sebelum-sebelumnya kita hanya belajar untuk memahami pasar, merespon kebutuhannya seperti itu dan mengerti bagaimana sebuah mekanisme retail berjalan gitu. Nah parameter ukurnya biasanya kita bikin proyeksi dulu kan, bikin proyeksi volume salesnya berapa, revenue-nya berapa, distribution-nya mau kemana, kemudian nah dari situ kita juga bisa ngerespon tren-tren apa sih yang bakal masih ada di tahun depan gitu. Misalnya cuaca panas seperti ini kan, itu kan sebetulnya sesuatu yang bisa kita respon juga gitu. Kemarin pernah kita juga bikin inovasi yang merespon COVID gitu. Merespon COVID kan banyak banget tuh produk-produk inovasi yang hanya bisa dijual selama masa COVID, tapi sekarang sudah tidak ada lagi di portfolio kami gitu. Seperti itu juga ada. Nah ini berarti di masa COVID kemarin masih bisa harus berjalan di masa sekarang gitu ya. Betul. Nah ini ternyata penting banget ya inovasi dilakukan sebagai upaya agar suatu brand ini bisa sustain gitu ya. Betul. Nah ini dalam membuat suatu inovasi kan apakah ada matriks parameternya gitu Mbak. Lalu juga misalnya nih value apa yang sudah dimiliki Good Vibes yang diberikan kepada customer. Oke. Sebetulnya kalau kita itu menjanjikan 3 nilai kita ya Mbak. Pertama tuh sustainable supply chain. Jadi kita udah pasti sustainable supply chain-nya. Yang kedua adalah ethical practice dalam melaksanakan business operation kami. Yang ketiga adalah kita menjanjikan untuk mengembangkan circular ecosystem yang mana mengampu 2 kelompok utama yaitu produk sustainability makers ya. Jadi orang-orang yang bikin produk sustainable dan juga women entrepreneur gitu. Nah ini jadi janji kami di dalam menjalankan usaha inilah yang membuat inovasinya itu bisa berlangsung juga di area-area tersebut gitu. Jadi nggak cuma bikin produk baru, tapi kita juga bisa mengembangkan inovasi-inovasi strategis berbasis nilai-nilai gitu sih. Nah itu bisa kalau saat ini sih mungkin udah ada schedule-nya ya. Jadi kayak
quarter 1 apa, quarter 2 apa gitu. Misalnya kalau di kami ada Good Circle, ada Litter Relief, nanti bakal ada launching lagi satu program baru yang Water Relief. Nah ini kita bakal terus monitor lah seperti apa sih responnya di pasar gitu. Jadi sudah terencana gitu ya? Iya, kalau sekarang sih ya gitu. Kalau awal-awal sih belum lah dulu sih. Nah ini juga Mbak yang paling penting, apakah termasuk dari misi Good Vibes juga nih, misalnya mendorong women entrepreneurship dan juga menciptakan dari desain working environment? Kalau si Good Vibe memang itu ya, memang tujuannya kalau jadi gini, kita tuh aku memiliki kegelisahan tentang kondisi perempuan di Indonesia secara umum begitu. Kenapa desain working environment di Good Vibes ini kita tidak memberlakukan standar untuk masuk kerja di kami itu adalah sebagai lulusan S1 contohnya. Tapi kita melihat sebuah proses belajar. Jadi kita membuat sebuah mekanisme sehingga orang tuh bisa belajar kerja, kemudian bisa betul-betul profesional dalam bekerja gitu ya di Good Vibe untuk desain working environment. Nah terus yang kedua adalah women entrepreneur. Aku melihat bahwa perempuan di Indonesia terutama itu memiliki banyak sekali roles yang harus diemban. Dan karena aku sendiri seorang ibu, seorang istri, dulunya pernah jadi karyawan gitu ya, sekarang jalanin entrepreneurial, itu adalah tugas, jadi CEO itu tugas paling berat ya, founder itu tugas paling berat lah, pokoknya painful banget. Tapi CEO perempuan itu beratnya tuh double gitu loh. Jadi kayak, nah aku pengen memiliki sebuah platform yang bisa membuat mereka get some ease lah, atau bisa kerjasama bareng gitu loh untuk bisa ngembangin di Good Circle ya. Gitu. Baik, nah ini berarti menjadi poin penting juga ya. Salah satu value yang memang ditonjolkan ke market ini adalah sisi tanggung jawab lingkungan Good Vibes-nya. Terus bagaimana Good Vibes ini juga menjadi salah satu brand yang mendukung peningkatan women entrepreneurship. Itu penting banget nih. Nah lalu bagaimana sih Mbak menurut pengalaman dari Bagina sendiri nih, pentingnya produk kita untuk selalu mengikuti perkembangan, katakanlah up to date dengan tren dan preferensi customer sendiri apa sih? Terus juga yang pengen aku tanyain, ini kasih contoh boleh ya Mbak? Boleh. Bagaimana inovasi yang diciptakan Good Vibes berdasarkan tren customer atau market di produk skincare dan juga personal care. Oke. Mungkin aku kasih contoh waktu COVID kemarin deh ya. Itu paling gampang banget kan, behavior konsumen langsung berubah drastis tuh. Waktu itu kita ngeresponnya dengan sebetulnya melahirkan dua produk. Yang pertama natural disinfectant, yang kedua itu Good Mood. Good Mood itu lebih ke aromaterapi yang feels good lah, aromanya enak banget gitu, bisa, dan secara saintifik terbukti bisa meningkatkan mood gitu ya. Nah, behavior konsumen itu ada yang menetap, ada yang enggak Mbak. Jadi kalau untuk satu produk kita yang Good Mood, ini bahkan di tahun 2023 ini udah jadi nomor 1 dia. Wow, dibandingin produk awalnya dulu. Maksudnya produk jagoan kita di awal. Nah, tapi untuk yang natural disinfectant ini karena behavior konsumen udah tidak lagi membutuhkan spray-spray, sanitizer di mana-mana seperti zaman COVID ya, otomatis produknya udah no longer available to my market gitu. Jadi yang natural disinfectant kita discontinue, tapi yang Good Mood aromaterapi ini bakal kita staging lah gitu untuk menjadi produk yang lebih memiliki nilai jual yang lebih baik lah gitu ke depannya. Baik, sejauh ini apa sih yang menjadi tantangan dari Bagina dalam Good Vibes? Kalau tantangan banyak banget, mungkin tantangan dalam inovasi aja ya kali ya. Kalau tantangan dalam inovasi itu biasanya kita itu karena brandnya kecil dan bootstrapping, kita kadang-kadang tidak mendapatkan skala ekonomis yang baik untuk memproduksi. Jadi biaya produksi kita tuh bisa sangat tinggi gitu loh, atau biaya inovasi kita tuh sangat mahal. Nah, tapi dengan berjalannya waktu, apabila kita udah makin berkembang, ngembangin inovasinya makin sering, skala ekonomi itu akan ngikutin juga sih pada akhirnya gitu. Cuman kalau di fase awal-awal tuh yang aku kerasa berat banget, biaya produksinya tinggi lah ya, biaya inovasinya itu mahal gitu. Nah, itu kan tantangan dari sisi inovasi. Nah, kalau dari sisi marketingnya seperti apa, Mbak? Kalau dari sisi marketing ini, memang sebetulnya kalau mau jujur, Good Vibe bukan brand yang jago banget di aspek marketing, tapi kita masih sustain dan terus growth. Itu mungkin salah satu indikator lah kalau kita cukup berhasil di pasar. Jadi ini kalau di marketingnya biasanya kita itu membuat jadi kalau kami punya sales kit standar gitu loh Mbak. Kayak misalnya contoh sederhana aja, dari proses ideation-nya seperti apa kita udah punya template. Nanti dari proses belum nyampe ideation tuh kita udah tahu juga, kayak misalnya udah ada focus group discussion sama beberapa konsumen yang udah sama kita for quite some time gitu ya. Jadi
kita bisa ngerespon dengan baik untuk inovasi yang baru. Kemudian setelah itu kita punya checklist yang cukup untuk melakukan inovasi, dan kemudian pada saat entry to market juga saat ini kita terus belajar untuk memberlakukan mekanisme launching yang lebih efektif dan efisien sih. Kalau dulu mah karena apa ya, beginners luck kali ya. Jadi apa aja yang kita bikin tuh laku sih kalau dulu ya. Kalau sekarang kan lebih banyak tantangannya karena persaingan juga makin ketat dan kondisi ekonomi juga tidak menguntungkan gitu. Jadi perlu beberapa cara lah untuk kita tetap bertahan gitu. Seperti itu sih. Nah, ini kan tentu banyak sekali tantangan dari sisi marketing, terus juga dari sisi inovasi gitu ya. Ini kalau membahas tentang terus memonitor faktor eksternal dan internal, ini sebenarnya bisa mempengaruhi brand itu nggak sih, Mbak? Oh, banget. Gampangnya yang sekarang kan BBM naik terus ya, itu faktor eksternal. Dan BBM ini kan mempengaruhi keseluruhan aspek dari business operation. Terus bagaimana inflasi kita seperti apa? Tahun depan adalah tahun politik. Semuanya sangat mempengaruhi bagaimana kita mesti merespons gitu. Karena orang kan punya kecenderungan dalam uncertainties gitu ya, dalam ketidakpastian itu akan lebih melakukan mitigasi risiko gitu. Jadi kita lebih hati-hati juga dalam launching produk gitu. Terus kalau dari sisi internal biasanya aku sangat memperhatikan bagaimana kapasitas business operationku mengampu inovasi itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita bikin sebuah inovasi yang nggak ada PIC-nya gitu misalnya untuk ngembanginnya, untuk melahirkannya, untuk merawatnya, untuk mengulangnya gitu. Jadi seperti itu sih yang biasanya dilakukan di internal kita sih. Oke, nah ini kalau kita bahas juga tentang suatu solusi yang dilakukan, ini kan misalnya dengan memiliki channel distribusi yang variatif. Nah, kalau dari Good Vibes sendiri, apa langkah yang mungkin biasanya diterapkan gitu? Nah, Good Vibes ini kita mengalami proses belajar yang cukup panjang ya dan sebetulnya kalau ngelihat hari ini hikmah daripada pandemi kemarin tuh jadinya banyak banget. Jadi kita bisa mensimulasikan sebuah risiko besar yang mungkin akan terjadi itu, jadi kayak udah duluan di awal gitu. Nah, tapi kalau distribution sih memang kami itu managing risikonya lumayan ketat ya, karena memang produknya juga shelf life pendek, distribution challenge-nya juga besar. Jadi kita sangat selected banget dalam memilih distribusi kita. Tahun ini sudah ada yang di luar Pulau Jawa ya, tapi baru di Bali aja gitu. Tapi sisanya yang lainnya masih berkumpul di Jabodetabek gitu. Nah, dan strateginya untuk bisa sustaining adalah kami memiliki our own channel untuk direct to customer gitu kan. Jadi nggak tergantung ke platform marketplace atau seperti apa gitu. Jadi kita punya website sendiri, punya database konsumen sendiri seperti itu. Wah, ini nggak terasa banget ya. Aku senang banget ya bisa mendapatkan insight baru soal bagaimana suatu brand ini terus bisa menginovasikan produknya dan bagaimana owner dari suatu brand juga bisa membaca situasi market sehingga customer juga bisa terus engage dan produk kita tetap relevan. Nah, ini kalau sedikit bisa menggarisbawahi ya Mbak Gina, ini yang disampaikan oleh Mbak Gina tadi kan tentu inovasi diperlukan agar brand kita punya usia yang panjang dan secara bisnis juga bisa sustain. Boleh dong Mbak closing statement nih untuk sahabat wirausaha. Mungkin kalau closing statement untuk teman-teman, jangan takut rugi untuk melakukan inovasi, karena dari inovasi yang tidak berhasil akan membuat pelajaran yang baik, dan inovasi yang berhasil itu akan meningkatkan kapasitas kita dalam mengelola pasar gitu ya. Jadi inovasi ini memang sesuatu yang perlu secara disiplin kita lakukan, teman-teman. Jadi jangan ragu gitu untuk menyisihkan dari revenue teman-teman untuk melakukan inovasi dalam kurun waktu yang terukur gitu ya. Jadi setiap semester lah atau setiap quarter gitu dibikin aja inovasinya. Apakah inovasinya itu akan dilahirkan ke pasar atau tidak, itu adalah persoalan yang berbeda gitu. Tapi lebih baik apabila teman-teman tetap melakukan inovasinya gitu. Baik, senang banget nih Mbak Gina. Terima kasih sudah bisa menginspirasi kita semua informasi tadi. Semoga berharga juga nih ya untuk sahabat wirausaha. Ya, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mbak Gina terkait pentingnya inovasi suatu brand dan pentingnya brand untuk terus bisa mengikuti tren dan preferensi customer dan market. Contoh-contoh yang memang diberikan Mbak Gina tentunya sangat aplikatif ya teman-teman untuk bisnis kalian. Semoga episode kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang bagaimana caranya kita melakukan inovasi dan cara selalu engage dengan market. Untuk belajar lebih banyak, teman-teman bisa belajar dari video yang ada di website ini. Cerdas berbisnis,
Cerdas Finansial. Sampai jumpa.